نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kembali pada kajian ilmiah kita pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap usaha yang kita lakukan dan setiap amal yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ilmu yang kita pelajari, agama yang kita fahami menjadi panduan dalam kehidupan kita serta menjadi hujjah dalam kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima segala amal dan kebaikan kita. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita semuanya dalam segala hal dalam kehidupan kita, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, serta di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat, pagi ini kita akan membahas kembali sebuah kaidah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kaidah yang akan kita pelajari pagi ini adalah salah satu dari ayat di dalam surat Fatir, ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli." Tidaklah makar yang buruk itu, atau tidaklah rencana yang buruk itu kecuali akan menimpa orang yang merencanakannya. Tidaklah makar yang buruk itu akan kembali kepada orang yang membuat makar tersebut. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, kaidah yang terdapat pada surat Fatir ayat 43 ini sesungguhnya adalah kaidah yang sangat luar biasa, yang akan menjelaskan bagaimana sunnah Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di permukaan bumi ini. Ayat ini akan memberikan kepada kita panduan bagaimana kita hidup, bagaimana kita harus bersikap di antara sesama kita. Karena ketika seseorang membuat sebuah rencana yang buruk, membuat suatu makar, membuat sebuah perbuatan yang buruk untuk orang lain, maka sesungguhnya keburukan itu, makar itu akan menimpanya nanti pada akhirnya. Dia selalu berusaha muter, membuat perencanaan, melakukan manipulasi data, membuat rancangan-rancangan dengan segala keahlian dia untuk melakukan itu semua. Maka kemudian satu persatu Allah akan urai dan akan Allah bukakan rencana busuknya itu. Adapun orang-orang yang selama proses dizalimi, maka kemudian itu merupakan usaha sebuah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menggugurkan dosa-dosanya, dan jika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama proses makar itu terjadi, maka orang-orang yang akan terzalimi, pastilah Allah akan menolong mereka. Pastilah Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka. Adapun orang-orang yang berbuat makar, orang-orang yang merencanakan keburukan terhadap orang lain,
maka tanpa dia sadari, tanpa dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kaidah yang kita pelajari ini adalah dalam kaidah yang mana Allah sebutkan dalam surat Fatir. Ia berbicara terhadap orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami ayat ini, kaidah Al-Qur'an ini dengan baik, maka mari kita lihat ayat dalam surat Al-Fatir ayat 42 dan 43. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Coba lihat apa sumpah mereka ini, la in ja'ahum nadhir. Jika datang kepada mereka nanti seseorang yang akan memberikan peringatan. Apabila datang kepada mereka orang yang akan memberikan peringatan, maka la yakununna ahda min ihdal umam. Mereka akan menjadi orang yang lebih mendapat petunjuk dari sekian umat yang ada. Ini sumpah mereka. Apabila datang seseorang yang akan memberi peringat kepada mereka, maka mereka meyakini akan menjadi orang yang lebih mendapat petunjuk. Meyakini diri mereka, menyampaikan bahwa mereka itu orang-orang yang akan lebih baik dari orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Taib, inilah sumpah mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Falamma ja'ahum nazir, tatkala peringatan itu, tatkala orang yang memberi peringat itu datang kepada mereka, ma zadahum illa nufura. Tidaklah yang ada pada mereka kecuali jarak yang jauh, kecuali mereka berpaling, kecuali mereka meninggalkan orang yang menyeru tersebut. Coba lihat apa sesungguhnya sumpah yang mereka lakukan ini. Apa sesungguhnya keyakinan yang ada pada mereka ini. Tidaklah mereka lakukan itu semua, kaum muslimin, kaum muslimat, istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Dua hal yang membuat mereka ini tidak bisa menjalankan sumpah mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah sikap sombong, yang kedua adalah rencana buruk. Ada di antara orang-orang yang bersumpah di hadapan orang yang ingin diambil kepercayaannya, bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, bukan sembarangan sumpah. Namun dia bersumpah atas nama Allah. Namun sumpah itu bukanlah untuk mencari kebenaran. Sumpah itu bukanlah untuk mendapatkan kebaikan. Sumpah itu bukanlah untuk meyakinkan kalau dia orang-orang yang beriman. Namun sumpah itu dibangun di atas kesombongan. Karena kesombongan yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah makar buruk atau rencana buruk yang ada dalam dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, menjelaskan bahwa sesungguhnya rencana buruk yang mereka lakukan itu tidaklah akan menimpa kecuali mereka sendiri. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Makar itu akan menimpa dirinya. Bersungguh-sungguh dia memutarbalikkan fakta, mencari data-data, dan data yang benar dikatakan salah dan data yang salah dikatakan benar. Tidak ada kejujuran, tidak ada amanah, tidak ada sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak merasa berdosa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali sunnah-sunnah yang telah ada sebelum mereka. Apa yang telah terjadi sebelum mereka, bahwa yang buruk akan kembali kepada mereka. Maka mereka ini tinggal menunggu masanya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila
walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan pada ketetapan Allah ada pergantian, ada perubahan, dan ada penyimpangan. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka ini telah bersumpah ya dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La in ja'ahum rasulun min indillahi, jika ada seorang rasul yang datang dari Allah, yukhawwifuhum iqab Allah, yang akan menyampaikan kepada mereka tentang azab-azab Allah, apa yang mereka inginkan, la yakunanna aktsara istiqamah, mereka akan menjadi orang yang akan istiqamah, wattiba'an lil haqqi, akan menjadi orang yang mengikuti sunnah, mengikuti kebenaran, lebih daripada orang-orang Yahudi, lebih daripada orang-orang Nasrani, dan lebih dari kaum-kaum yang lainnya. Coba lihat, sebuah ungkapan yang manis dari mereka. Namun apa yang terjadi kaum muslimin? Falamma ja'ahum, ya, tatkala datang kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zadahum dzalika illa bu'dan 'anil haqq wa nufuran minhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah kepada mereka, maka mereka bukanlah menjadi orang yang paling istiqamah, menjadi orang yang paling mengikuti kebenaran, yang paling pertama membenarkan apa yang disampaikan, tetapi mereka adalah orang-orang yang jauh dan semakin jauh dari kebenaran itu. Orang-orang yang semakin jauh dari apa yang disampaikan itu. Walaysa iqsamuhum liqasdi husnin wa talaban lil haqq. Tujuan mereka bersumpah bukanlah untuk mencari kebenaran, bukanlah sebuah niat yang tulus dari hati mereka. Wa innama huwa istikbarun fil ardi alal khalqi. Namun sesungguhnya sikap itu adalah sebuah bentuk kesombongan terhadap makhluk Allah di muka bumi ini. Yuriduna bihil makrus sayyi. Mereka menginginkan dengan sumpah itu makar yang buruk. Maka sumpah di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Apabila orang sudah berani bersumpah atas nama Allah, maka ini bukan hal yang ringan. Dan ini mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat buruk. Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah dan mampu dan melanggar, maka kemudian inilah orang-orang yang memiliki kesombongan di hati mereka. Wal khida' wal batil, dan ingin membuat tipu daya dan membuat kebatilan. Allah katakan wala yahikul makrus sayyi illa bi ahli, ya, tidaklah ya rencana buruk itu akan menimpa kecuali orang yang merencanakannya. Fahal yantazirul mustakbiruna al makiruna illa al adab, tidaklah yang mereka tunggu kecuali azab Allah Subhanahu wa taala alladzi nazala bi amsalihim, yang mana telah Allah turunkan azab itu kepada orang-orang yang sejenis mereka, alladzina sabaquhum, orang-orang yang telah mendahului mereka, orang-orang yang telah ada di masa-masa sebelum mereka. Falan tajida li tariqillahi tabdila wala tahwila fala yastati ahadun ayyubaddil. Tidak ada pada ketetapan Allah itu perubahan, dan tidak ada pada ketetapan Allah itu penyimpangan, dan tidak ada satupun orang yang akan bisa menggantinya. Wala ayyuhawwil al-'adzab an nafsihi aw ghairihi, dan tidak ada orang yang mampu untuk menghilangkan azab itu dari dirinya dan dari orang lain. Nah, semua itu akan kembali kepada orang yang berbuat makar. Begitulah para ulama menafsirkan dengan tafsir al-Muyassar. Ikhwatal iman hafizakumullah. Maka makna ayat ini sangat luar biasa. Ketika berencana buruk itu selalu dibuat, maka satu persatu Allah akan urai aib dan kekurangannya, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan imbas daripada apa yang mereka kerjakan itu. Maka ikhwani hafizakumullah, kaidah yang kita baca pada surat Fatir ayat 43 ini pun telah Allah sebutkan di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah, "Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi." Ya, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Orang-orang yang mengingkari janji, maka sungguh keingkaran itu akan menimpa diri mereka.
Ya, kemudian Allah juga katakan ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Ya, sifat buruk yang dilakukan itu ya, itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya bagaimana metode manhaj min manahij a'da'ir rusul mal anbiya'i war rusul. Bagaimana musuh-musuh Allah itu mereka menyusun makar dengan rapi. Mereka menyusun perencanaan buruk dengan matang. Tapi yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas makar dan rencana buruk mereka itu. Allah taala katakan waqad makar alladziina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Di surat Ra'd Allah kisahkan seperti itu, di mana Allah Azza wa Jalla menggambarkan ya, makar-makar orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah kembali meyakinkan falillahil makru jami'a. Ya. Kemudian Allah juga katakan dalam surat Ibrahim, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Bagaimana mereka melakukan sebuah makar, dan sungguh makar Allah Azza wa Jalla ya mengalahkan makar mereka. Ada sebuah pertanyaan kaum muslimin, apakah Allah Subhanahu wa taala kita boleh menyebut memiliki makar? Maka tidak boleh kita mengatakan Allah ya yang maha makar. Tidak boleh, karena makar pada umumnya memiliki makna negatif. Namun Allah mengatakan di dalam ayat ini waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Maka ketika kita sebutkan makar Allah lebih baik daripada makar mereka, itu maknanya ketika Allah dalam posisi membalas makar-makar buruk mereka. Allah maha kuasa, Allah maha tinggi, Allah maha memiliki segala-galanya. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah membalas makar mereka kecuali dalam posisi di mana Allah maha kuasa, maha mampu, maha kuat untuk membalas keburukan mereka. Namun tidak boleh kita memisahkan dalam ungkapan kita bahwa Allah yang memiliki makar. Makar itu akan terjadi apabila dalam bentuk pembalasan terhadap keburukan-keburukan yang dibuat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Agar kita bisa lebih memahami konteks dari ayat ini, maka kita melihat bagaimana dalam sejarah, bagaimana aplikasi ayat ini Allah buktikan, baik itu dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat salah satu dari pembuktian daripada makar yang buruk yang mereka lakukan, lalu kemudian akan menimpa diri mereka sendiri, adalah kisah yang terjadi pada kisah yang terjadi makar yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf ya. Famadza kanatil aqibah? Bagaimanakah ujung dari kisah tersebut? Ya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa Yusuf, kamu tidak berada di sisi mereka tatkala mereka bermusyawarah ya membuat makar dan membuat tujuan mereka. Maka benarnya ternyata bahwa saudara-saudara Yusuf ya mereka bertaubat pada akhirnya, mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui kekhilafannya, bahwa mereka telah melakukan kezaliman, telah melakukan kejahatan kepada Yusuf alaihissalam. Lakin akan tetapi penyesalan itu ya taubat itu hadir setelah mereka melewati proses yang lama yang menyakiti Yusuf alaihissalam, yang pada akhirnya Yusuf itu ditemukan oleh seorang musafir lalu kemudian dijual, dan pada akhirnya ya kembali kepada mereka makar-makar mereka itu, di mana mereka tidak memiliki daya dan upaya di hadapan Yusuf alaihissalam, dan Yusuf mendapatkan kesudahan yang baik ya daripada apa yang mereka lakukan, sedangkan mereka mendapatkan kesulitan dan kesulitan. Inilah di antara bentuk kisah yang Allah kisahkan kepada kita tentang keburukan itu akan kembali kepada orang yang merencanakannya.
Maka pada akhirnya saudara-saudara Yusuf mengaku di hadapan Yusuf alaihissalam telah berbuat zalim, telah berbuat buruk, telah berbuat jahat, dan telah melakukan dosa. Yang pada akhirnya mereka mengatakan, wahai Yusuf, terserah engkau, mau engkau berikan hukuman apa kepada kami, kami sebagai saudaramu akan menerima. Namun Yusuf alaihissalam seorang nabi yang mulia, berhati mulia, seorang nabi yang baik, yang berakhlak yang baik, maka dia memaafkan saudara-saudaranya dan memberikan pintu maaf kepada apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Yang kedua, kisah yang Allah sebutkan tentang tipu daya Bani Israel ya terhadap Isa alaihissalam, tentang makar-makar yang mereka lakukan terhadap Isa alaihissalam, ya, di mana Allah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, ya, wa makarallah, dan makar Allah yang lebih pasti, yang lebih baik. Wallahu khairul makirin. Ya, mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, dan makar Allah azza wa jalla sungguh yang lebih baik. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak boleh memisahkan bahwa Allah memiliki sifat makar, tidak. Namun makar Allah itu adalah sebuah bentuk pembalasan terhadap kezaliman dan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kisah berikutnya di dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan ya, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Anfal ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bentuk tipu daya orang-orang musyrik dengan berbagai macam tipu daya dan keburukan, perencanaan yang busuk terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad. Untuk apa? Untuk menangkapmu, untuk mengejarmu, atau untuk memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Coba lihat. Mereka ini telah membuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan pertama untuk menangkap, atau untuk mengusirnya dari negerinya, atau untuk memenjara atau membunuhnya. Coba lihat, ini adalah keburukan yang mereka lakukan. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya, Allah menggagalkan tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Apa kesudahannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi memiliki keindahan dan kesudahan yang baik. Adapun mereka orang-orang kafir Quraisy memiliki kesudahan yang buruk. Contoh, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka membuat makar, memanggil setiap kabilah orang-orang hebatnya, jawara dari setiap kabilah, orang-orang yang paling hebat di medan pertempuran, yang paling handal menggunakan senjata. Dipanggillah orang kuatnya dari setiap kabilah untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkumpul membawa pedang yang paling tajam. Ya, maka kemudian mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun makar ini dibalas oleh Allah azza wa jalla, di mana mereka tertidur saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ya, keluar dari rumahnya, mereka tertidur karena mereka menginginkan andainya semuanya adalah orang-orang hebat dan menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka membunuh Nabi kita alaihi wasallam, dan semuanya ikut, dan setiap kabilah ikut, agar Bani Hashim tidak bisa menuntut
atas meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ini yang terjadi? Apakah yang mereka rencanakan itu terwujud? Tidak, kaum muslimin. Makar buruk mereka itu Allah balas di mana ya mereka sendiri yang tertidur, dan akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selamat dari makar-makar buruk mereka itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Kisah kedua adalah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ada seorang raja yang memiliki kekuatan, bahkan dia mengaku dengan kehebatan dan kekuatannya itu sebagai Allah, sebagai Rabb yang patut disembah. Maka ada berita yang disampaikan oleh pembisik dan orang-orang terdekat dengannya, bahwa akan datang seorang laki-laki ya dari generasimu, dari masyarakatmu yang akan menggeser dari kekuasaanmu. Maka lihat makar busuk yang dibuat oleh Fir'aun. Dia membuat kebijakan yang sangat dahsyat, kebijakan yang sangat buruk, di mana anak-anak laki-laki yang lahir dia bunuh. Dan dia buat aturan setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup, dan seterusnya. Namun apakah makar ini akan menghambat, ya, akan menghasilkan kebaikan untuk Fir'aun? Namun apakah rencana buruk ini akan melahirkan manfaat untuk dia? Tidak. Allah lebih hebat makarnya. Bahkan Allah selamatkan bayi yang baru lahir itu, ya, dari makar dia. Hebatnya bayi itu hidup dan besar di rumah Fir'aun itu sendiri. Coba lihat, dia tidak merasa kalau itu adalah makar Allah Azza wa Jalla, yang pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam lah yang menghancurkan kekuasaan tirani tersebut, kekuasaan yang zalim itu pada dirinya. Coba lihat bagaimana makar Allah mengalahkan makar Fir'aun, ya, yang mana mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah. Kaum muslimin, ikhwatal iman hafizukumullah. Maka tidak ada rencana yang buruk kecuali akan kembali kepadanya. Tidak ada tipu daya yang buruk kecuali akan menimpa dirinya. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quranul Karim yang memberikan kepada kita pemahaman, sebuah keyakinan bahwa tidaklah sebuah kejahatan itu akan kembali balik kepadanya sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula di dalam surat Nahl ayat 127 dan 128, Allah katakan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wahai Muhammad, bersabarlah engkau, dan tidaklah kesabaran itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih terhadap mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan pula kamu memiliki dada yang sempit terhadap makar-makar buruk mereka. Wahai Muhammad, engkau akan ditolong Allah jika engkau sabar. Jika engkau sabar, engkau akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bersedih, jangan kamu merasa sempit, memiliki dada yang sempit pula terhadap makar-makar mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat. Maka kalau kita lihat kenyataan sejarah, dan sifatnya sejarah itu akan berulang. Setiap kali ya makar itu dan kezaliman itu didapatkan, maka yakinlah kezaliman itu akan menghancurkan dirinya. Kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu sempit dada kita. Namun kita harus bersiap-siap, harus bertakwa, meningkatkan keimanan, meningkatkan kebaikan kita kepada Allah, karena pertolongan itu akan datang kepada kita. Makanya ketika umat Islam dizalimi, di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada para mujahidin, "Wahai engkau para mujahid, wahai kalian para mujahid, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian berbuat maksiat, jangan kalian berbuat dosa di medan pertempuran." Kenapa demikian? Karena ketika kalian berbuat maksiat, kekuatan akan beradu dengan kekuatan. Ya, kekuatan akan beradu dengan kekuatan. Siapa yang lebih kuat kekuatannya, maka dia akan menang. Siapa yang lebih hebat fasilitasnya, siapa yang lebih banyak ya
maka dia akan menang. Karena ketika kekuatan akan beradu kekuatan, maka orang-orang beriman dalam keadaan seperti itu bisa jadi akan dikalahkan dalam pertempuran karena dosa-dosa yang dilakukan. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, ketakwaan sangatlah kita butuhkan agar bisa mendatangkan pertolongan Allah. Hari ini, hidup di zaman sekarang ini, mari kita senantiasa meningkatkan. Mari kita jaga keimanan kita. Kembali kepada kalam Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kokohkan akidah kita, kuatkan iman kita, bentengi kita, diri kita dan anak dan keluarga kita dari perkara-perkara yang menjerumuskan atau yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dan keluarga kita. Karena ketika ketakwaan itu hadir menjadi benteng kita dan ketika keimanan itu menjadi perhiasan kita, maka yakinlah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka itu ikhwatul iman hafizakumullah, mari kita jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga perintah-perintahnya. Kita laksanakan segala bentuk perintahnya dan kita tinggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman hafizakumullah. Wa man kana Allahu ma'ahu fala alaihi mimma yakiduna wa mimma yamkurun. Apabila Allah bersama kita, maka tidak ada kekuatan yang besar yang akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perencanaan yang buruk yang akan bisa mengalahkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Namun kuncinya dua hal. Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita dan kita harus melakukan berbagai macam bentuk kebaikan isi Allah Subhanahu wa taala. Wal muhim ayahfaz siyaj at-taqwa wa la yaqta ihsanu ila al-khalq. Tingkatkan ketakwaannya kepada Allah dan kuatkan hubungannya dengan sesama makhluk. Tsumma liyubashshir ba'da dzalika bi butlani kaidil makirin. Maka kabar gembira itu akan kita dapatkan dengan hilangnya makar orang-orang yang berbuat makar itu. Ikhwatul iman, kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan kita hanya pada Allah saja. Kekuatan kita hanya ada pada saat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan perlindungan, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah, kuatkan sandaran kita kepadanya. Kuatkan sandaran kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selamat dari makar-makar buruk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ikhwatul iman hafizakumullah. Ketika kita melihat ayat-ayat yang mana Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Ya. Apabila ayat ini, kaidah ini turun khusus kepada orang-orang di zaman itu, maka kita harus memahami bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jangan dikira ayat ini berbatas pada masa yang lampau saja. Jangan dikira ayat ini hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja pada zaman dahulu, tidak. Tapi ayat ini berlaku secara umum dan tidak secara khusus untuk orang tertentu. Sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Artinya bahwa orang-orang yang hidup di masa sekarang yang merencanakan makar-makar buruk atau perencanaan-perencanaan buruk seperti yang dulu terjadi dan ada pada zaman-zaman sebelum kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka, dan Allah yang hidup, ya Allah yang maha kaya, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha bijaksana adalah Allah di masa yang mereka lakukan, dan Allah yang kita sembah hari ini pun Allah yang mereka yakini. Ikhwatul iman hafizakumullah. Oleh itu kaum muslimin, kita memiliki sebuah kekuatan, kita memiliki sebuah kehebatan yang tidak bisa tertandingi oleh siapa-siapa di dunia ini, termasuk orang-orang yang merasa kuat hari ini, karena kita punya Allah, punya tempat bersandar kepada yang maha kuasa.
Ikhwatul iman hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Orang Arab mengatakan man hafara li akhihi jubban waqa'a fi munakkaba. Orang-orang yang menggali parit, menggali sesuatu untuk saudaranya, maka dia akan tertelungkup kepadanya. Kalau kita di dunia ini membuat sebuah perbuatan buruk, maka perbuatan itu akan dibalas Allah dengan yang setimpal. Orang-orang yang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Kita lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga umat yang hidup di masa Firaun, seperti apa Allah kisahkan di dalam surat Ghafir ayat 45. Fawaqallahu sayyiati ma makaru. Ya, Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ya. Allah katakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum mukminin. Adapun Firaun dan bala tentaranya sekarang sejak mereka mati, mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan, menceritakan bahwa sahabat-sahabatnya yaquluna lahu, yang mengatakan kepadanya, inna ba'dan nasi yaqa' fika fayaqulu inna qaida syaitani kana dha'ifa. Ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang mencelamu, menyakitimu, membuat makar kepadamu, maka dia mengatakan sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Wa yatlu aidan wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Perencanaan yang buruk tidaklah akan kembali kecuali kepada orang yang merencanakannya. Faqala lahu ahadu ashabi kaifa la tad'u Allah ala haula'i alladhina yadhlimunaka wa yatanawalunaka wa yabhatunak. Ada salah seorang yang berkata kepada Imam Al-Bukhari, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan terhadapmu? Maka kemudian dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talquni al-haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menemuiku di atas haud nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ala zalimihi faqad intasara. Ya, man da'a ala zalimihi faqad intasara. Nah, ikhwatul iman hafizakumullah, inilah bentuk-bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya sekali lagi keburukan itu tidak akan kembali kecuali kepada orang-orang yang telah melakukan keburukan itu. Maka rencanakanlah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Buatlah karya-karya yang akan melahirkan kehebatan untuk umat. Buatlah perencanaan-perencanaan yang akan melahirkan kegemilangan umat. Maka insya Allah itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Namun ketika kita menjadi orang-orang yang menjadikan dirinya terikat dengan kezaliman, yang selalu berkutat pada pemalsuan data, pada pembalian fakta, maka semua itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan rencana itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, semoga ayat yang kita pelajari ini bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan semoga ayat yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya di dalam kehidupan kita sebagai ilmu yang bermanfaat, bahwa tidaklah kembali keburukan itu kecuali kepada orang yang merencanakan. Maka hentikan segala keburukan, hentikan segala rencana busuk, hentikan segala rencana yang dibungkus dengan menyakiti umat. Maka yakinlah Anda tidak akan selamat, Anda akan mendapatkan keburukan dari apa yang Anda lakukan tersebut. Jagalah diri kita di dunia dan jagalah diri kita di akhirat kelak.
tetaplah istiqamah dan teruslah berjalan di atas sunnah dan berpegang teguh kepada kitab Allah. Itulah jalan yang akan menjaga dan menyelamatkan kita. Namun ketika kezaliman yang menjadi pakaian kita, maka sungguh kezaliman itu tidak akan lepas dari kita. Dia akan melekat terus sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Allah akan membalasnya. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai kaidah ke-18 dari kaidah untuk atau dalam kehidupan. Untuk antum semua yang sudah menyimak, jazakumullah khairan, dan seperti biasa untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke 1873 3355 531. Sebelum kita tutup, Ustaz, ada satu pertanyaan ini yang sudah masuk, kita coba jawab dari jamaah Masjid Mushaf bin Umair di Pulau Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Yang mau Anda tanyakan adalah bagaimana dengan makar atau perbuatan jahat yang sudah di-planning atau direncanakan sekelompok orang itu seolah-olah berhasil dan terjadi. Apakah Allah turut andil dalam hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Akhi fillah, setiap rencana buruk yang mereka lakukan dan seakan-akan rencana itu berhasil, maka yakinlah keberhasilan mereka itu tidaklah menjadi sebuah prestasi besar, ya, tidaklah menjadi sesuatu yang menunjukkan kehebatan mereka. Namun kita sebagai orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang posisinya disakiti, maka selama proses itu berlangsung, pertama ingat, kita akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kita berikan di saat makar-makar itu ada, maka kita akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selama proses makar yang mereka lakukan itu, ya, selama waktu yang mereka kerjakan itu, dan selama itu pula lah, ya, keburukan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Maka orang-orang beriman tidak ada satupun kecuali akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada kita bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara mukmin itu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dan jika mendapatkan kesulitan maka dia bersabar, itu lebih baik baginya. Maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Walaupun dalam posisinya di sini kita akan mendapatkan banyak hal dari apa yang mereka lakukan. Nah, pada pembahasan apakah Allah ikut andil pada keburukan mereka? Tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ikut andil dalam keburukan. Allah tidak ikut andil dalam keburukan. Mungkin dikarenakan kita yang belum layak mendapatkan pertolongan Allah. Kita yang belum layak untuk mendapatkan, ya, aunatu minallah. Maka di sinilah posisi kita. Allah Azza wa Jalla ingin menguji kita dengan kezaliman yang ada, agar kita kembali kepadanya, agar kita sadar bahwa kita ini jauh untuk berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita kisahkan pada kisah Umar bin Khattab tadi, bahwa dia menasihati para mujahidin yang akan ikut jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sekali-kali janganlah kalian bermaksiat kepada Allah, sekali-kali janganlah kalian berlaku zalim, melakukan dosa. Karena apabila kita melakukan dosa, maka Allah akan cabut pertolongan itu kepada kita. Allah akan hilangkan, ya, pertolongan itu kepada kita. Apabila kekuatan beradu dengan kekuatan, maka kekuatan yang lebih besar yang akan memenangkan pertempuran. Maka apabila umat ini jauh dari syariatnya, apabila umat ini tidak kuat imannya, tidak menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka inilah sebabnya di mana Allah tidak memberikan pertolongan itu atau belum memberikan pertolongan itu. Maka kuncinya, akhi fillah, kita kembali kepada syariat ini dengan sempurna. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik. Maka insya Allah ketika umat ini tersadar dan kembali ke pangkal jalan, maka insya Allah pertolongan itu akan kita dapatkan. Yang yakinlah umat Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tertinggi pada posisinya. Kalau kita lihat posisinya paling tertinggi. Namun kapan itu terjadi? Ketika umat ini harus
ketika umat ini kembali kepada khitah yang telah Allah tetapkan dan Rasul sampaikan. Maka kelemahan umat ini terjadi kapan? Umat ini lemah ketika mereka mendapatkan satu penyakit. Ketika penyakitnya yang disebut dengan penyakit wahan. Wahan adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mana di dalam hatinya hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut untuk mati. Kalau penyakit ini ada dalam diri kita, maka tidak akan bangkitlah umat ini. Tidak akan bangkitlah umat ini. Karena yang terpikir bagi mereka adalah dunia, dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, kalian itu banyak tetapi banyaknya seperti buih di atas lautan. Tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki kehebatan apa-apa. Kausa as-sail, seperti buih di atas lautan, diombang-ambing, diombang-ambing. Kemana angin di situ dia akan terdampak. Kemana ombak di situ dia akan naik. Di mana turun di situ pula akan turun ombak. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, kalau kita ingin mulia, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya yang berada di Pulau Bayu. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah menyimak dari awal sampai saat ini. Kajian kita insyaallah besok kita akan kembali lagi dengan lanjutan kajian bersama Ustaz di jam dan frekuensi yang sama. Apa untuk semua salah kata kita bicara, kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.